masih belum ada pengurusan, maka dari kaderisasi akan turba ke desa tersebut. Jadi kita sekalian Desember SK ranting habis engko diagendakan turba. Oke. Dibantu dengan pengurus yang lainnya. Paling bingung aku ning ndi narasine. Jadi kita turba untuk membentuk ranting dan juga pengurusan yang baru, dan insya Allah nanti di bulan Desember ini seluruh SK ranting yang ada di wilayah Kecamatan Baron masa aktifnya akan segera habis. Jadi nanti tugas dari kami PAC untuk membantu memfasilitasi atau mengawal prosesi dalam pembaruan SK yang terbaru. Toh nanti ketika kita sudah tahu wilayah mana yang sudah ada kadernya yang lengkap, dalam artian pengurusannya sudah ada, maka langkah selanjutnya kita baru mau mengadakan kegiatan kaderisasi yang sifatnya formal. Jadi kita terlebih dulu menata kader wilayah. Jadi nanti ketika di wilayah Kecamatan Baron sudah tertata kepengurusan di ranting, nah maka kita langkah selanjutnya mengadakan kaderisasi formal seperti PKD. Nggih, PKD. Sebabnya apa? Kalau kita dari kaderisasi tidak mengetahui kondisi ranting, kemudian tiba-tiba kita mengadakan kaderisasi secara formal, maka kalau menurut kami dari tim kaderisasi ini sangat kurang maksimal nanti dalam pembuatan pelatihan tersebut. Toh pelatihan itu kan juga dari kita untuk kita. Jadi untuk seluruh kader Ansor khususnya. Untuk turba ranting-ranting nanti insya Allah kita akan sesudah atau sebelum nanti kita bareng sama program waka-waka yang lain, semisal kayak tadi apa ya? Waka organisasi apa? Wes ya. Jalur Ansor wes bareng. Nanti kita bisa kerjasama juga dengan Waka 1 dan 3 bidang organisasi dan juga bidang keagamaan atau Jalur Ansor, yang mana dalam kegiatan tersebut yang tadi satu di organisasi itu kan 1 bulan 2 kali lah. Nanti kita bisa ikut gabung di acara tersebut. Gunanya apa? Kita perkenalan dulu sama pengurus ranting yang ada di situ dan kita ngobrol kira-kira gimana. Nah, setelah itu nanti kalau semisal butuh pendampingan ya kita dampingi. Kalaupun tidak ada SK-nya cuma tidak ada pengurusannya, itu kita bantu untuk menata ulang ya. Jadi walaupun SK-nya ada tapi orang yang nggak ada kan yo gimana gitu. Sambung. Cek. Wis. Jadi itu untuk kegiatan kaderisasi. Yang pertama tadi agenda turba ke ranting dan juga pendampingan sekaligus monitoring di seluruh desa di wilayah Kecamatan Baron. Yang kedua nanti kaderisasi formal, baik pelatihan khususnya TKD nggih, PKD itu. Untuk selebihnya nanti kita sambil jalan dan kita pemetaan lagi, nanti kita tata ulang lagi ketika kedua program ini telah terlaksana, maka kita akan tata ulang lagi ketika kita sudah memiliki ranting, seluruh ranting sudah hidup dan memiliki banyak kader. Nah ini mau dikemanakan nanti kita akan bahas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Yusron yang telah menyampaikan perwakilan dari
pengkaderan tetap mengadakan rekrutmen ya federasi PKD ya. Untuk tahunnya nanti apakah tahun ini atau tahun berikutnya. Oke. Yang jelas untuk pengkaderan nanti ditambah juga di masing-masing ranting ya, sebagaimana disampaikan tadi bahwa perlu adanya untuk istilahnya penggerakan untuk kader-kader yang ada di ranting, itu sangat perlu sekali, sehingga nanti kita ketika setiap kegiatan nanti kita bisa menggerakkan kader-kader kita yang ada di ranting. Oke. Selanjutnya dari bidang ketiga, yaitu dari Rijalul Ansor yang akan disampaikan oleh Gus Rizal. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Nur Yahya telah memberikan waktu pada kami. Saya sebagai Waka 3 dalam bidang Rijalul Ansor mengawali pada jenengan bahwa perlu ditegaskan kembali Rijalul Ansor tidak hanya sebagai wadah kaderisasi GP Ansor khusus untuk putra kiai, tapi Rijalul Ansor kaderisasi GP Ansor dalam bidang keagamaan mewadahi siapapun, entah putra kiai, santri, alumni pesantren maupun tokoh-tokoh kiai. Itu yang perlu digarisbawahi yang pertama. Sebab selama ini yang kita dengar bahwa Rijalul Ansor itu agak lebih dikhususkan ke putra-putra kiai. Tapi ternyata setelah melalui dirosah-dirosah, melalui PKD dan dirosah seperti yang kemarin yang saya ikuti di Pace kemarin, bahwa Rijalul Ansor tidak hanya wadah untuk putra kiai saja tidak, tapi siapapun, santri maupun alumni pesantren. Jadi dalam bidang keagamaan GP Ansor bisa mengkader kader-kadernya lewat Rijalul Ansor dalam bidang keagamaan. Untuk jenis kegiatan Rijalul Ansor selama ini yang kita agendakan seperti biasa, rutinan majelis zikir dan sholawat. Agendanya setiap 1 bulan sekali, lebih tepatnya insya Allah semoga bisa istiqomah setiap malam Kamis. Malam Kamis wage nggih. Pokok kalau malam Kamis niki malam Kamis legi, kalau sekarang malam Kamis legi, jadi minggu depannya. Sekarang kan malam Kamis legi. Jadi titenane setiap malam Kamis legi, saniki malam Kamis legi, besoknya minggu depannya. Napa pon? Pon. Nggih. Malam Kamis pon. Insyaallah semoga istiqomah. Dan itu atas permintaan, atas napa niku dawuh langsung saking Rois Surya. Sebab dari Rois Surya sebenarnya tidak ada maksud apapun, tapi beliau punya keinginan setiap kali ada rutinan kita majelis zikir dan sholawat, beliau ingin rawuh. Bukan maksud untuk memberi tausiah dan lain-lain, tapi beliau ingin ikut turun ke bawah ke daerah-daerah, ingin menyambung silaturahim kepada tokoh-tokoh masyarakat, khususnya daerah-daerah yang
selama niki kurang tersentuh oleh kegiatan-kegiatan NU. Nah dari situlah pengurus dari Nahdlatul Ulama dari MBC ingin hadir dan setidaknya tidak benturan dengan agenda-agenda dari MBC. Permintaan beliau seperti itu Pak ya. Perlu kami sampaikan lagi, mungkin bisa sinergi dengan bidang kaderisasi maupun organisasi tadi keorganisasian. Saya mewacanakan bahwa dalam rutinan MDS Rijalul Ansor nanti kepingin mengkader siapapun, entah santri maupun alumni pesantren maupun putra dari tokoh-tokoh daerah-daerah, bagaimana caranya santri, alumni pesantren maupun putra dari tokoh-tokoh daerah bisa ikut dalam kegiatan kita dari kegiatan Ansor, khususnya dari rutinan MDS Rijalul Ansor. Entah nanti bisa dimunculkan sebagai pengisi maupun yang lain. Itu wacana dari kami seperti itu. Terus alhamdulillah dari Rijalul Ansor sendiri sudah merekrut anggota-anggota dan sudah dibuatkan grup secara khusus, grup WA Rijalul Ansor, dan di situ sejumlah 8 orang dalam grup. Dan insya Allah nanti kalau bisa dari teman-teman, dari sahabat-sahabat bisa mengusulkan siapapun saja bisa diikutkan atau dimasukkan dalam bidang keagamaan Rijalul Ansor. Mungkin kan banyak di Baron itu banyak pesantren, banyak tokoh-tokoh, kiai-kiai pasti mempunyai generasi penerus. Pasti mempunyai generasi penerus. Mungkin bisa digarisbawahi bahwa NO-nya yang masa akan datang adalah kita sebagai Ansor. Oleh karena itu perlu sangat dalam bidang kaderisasi, baik dalam bidang keagamaan, baik dalam bidang keorganisasian, dalam bidang kebanseran maupun yang lain. Lewatnya manapun bisa. Yeah. Termasuk kesatuan yang gitu agama di dusunnya. Oke. Jadi kemarin pas waktu ngopi-ngopi di Jati nih kok, kan sempat saya sampaikan bahwa rutinan Rijalul Ansor setiap kali rutinan untuk pengkaderan itu bisa lewat rutinan. Setiap pengkaderan rutinan bisa dibuat untuk pengkaderan. Artinya anggota-anggota kita dari sahabat-sahabat maupun dari Banser maupun dari Rijalul Ansor maupun dari keansoran dalam arti keorganisasian, sahabat-sahabat yang jarang sekali muncul kita munculkan dalam rutinan. Artinya yang bertugas tidak hanya kita-kita saja, tapi kita memberi kesempatan kepada yang lain, sahabat-sahabat yang mungkin perlu kita guide untuk kita munculkan, supaya menjadi pemicu semangat mereka biar aktif dalam organisasi gerakan pemuda Ansor khususnya di Kecamatan Baron. Itu harapan saya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi program kerjanya, jenis kegiatan adalah rutinan MDS Rijalul Ansor. Entah nanti ada agenda-agenda lain, bisa kerjasama dengan bidang-bidang yang lain. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga awalan ini bisa menjadi awalan yang baik, dan semoga awalan yang baik menjadi akhiran yang baik. Dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan. Betul ya, dari yang disampaikan oleh Gus Nizar bahwa selama ini yang saya dengar dari sahabat-sahabat yang tentang kegiatan apapun ya, kita sebagai Ansor adalah sebagai wadah utamanya. Kemudian di situ ada Rijalul Ansor, ada kebanseran. Tetapi selama ini yang
dipahami oleh sahabat-sahabat yang baru mengikuti pelatihan atau diklat ya, itu mereka kalau ikut diklat SAR atau DTD, pemikiran mereka itu daftarnya ke kebanseran ya, maka dari itu jarang untuk mengikuti kegiatan ansor. Nah, pemahaman seperti inilah yang perlu kita luruskan nanti kepada sahabat-sahabat kita yang baru ataupun yang lama. Jadi baik itu Rijal Ansor ataupun kebanseran ya, itu sama-sama adalah ansor ya. Karena bisa dikatakan ansor ya, ansor itu yang ikut ansor ya belum tentu jadi banser, tapi kalau banser sudah pasti ansor ya. Jadi perlu dipahami dari sahabat-sahabat bahwa kalau sudah mengikuti di SAR ataupun di DTD ya, itu juga secara otomatis dia masuk sebagai anggota ansor ya. Jadi tidak hanya sebagai anggota banser saja, karena banser adalah bagian dari ansor ya. Nah, itu yang perlu kita luruskan, yang perlu kita pahamkan kepada sahabat-sahabat kita. Dan untuk yang terakhir yaitu bidang kebanseran ya, yang akan disampaikan oleh dan Rokim kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Matur suwun dumateng Pak Ketua Muhammad Nur Yahya, mukadimah kula tumut ingkang ajeng. Kami dari wakil ketua PAT, yakni dari bidang kebanseran, saya sendiri Muhammad Rofi, yang diwakili oleh, kalau di Banser itu bukan wakil ketua Kang Afi, tapi Kasetpa. Niku Kasetpanya sahabat Muhammad Puji dari JKR. Kami dari kebanseran mempunyai program, yaitu yang pertama Abel Banser, dan yang kedua itu kami sebagai Banser itu maksudnya sering kepak Pak Yaya. Yang kedua itu, yang ketiga kami minta doanya Gus Rijal, kami Banser BAJ Kecamatan Banor mengikuti zil-zil PC Ansor Kabupaten Nganjuk. Semoga kami dari PAJ Kecamatan Banor kami bisa menang. Malam ini penilaian Gus. Mungkin malam ini kita dapat juara. Amin. Niku mawon ingkang kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Yang Rokim ya, singkat saya padat ya. Alhamdulillah dari masing-masing bidang telah menyampaikan beberapa programnya dan agendanya. Tentunya yang jelas dari masing-masing bidang, alhamdulillah dari keempat bidang ini yang sudah berjalan semuanya ya. Jadi mulai dari bidang 1 keorganisasian Ansor Voice, alhamdulillah sudah dibuka kemarin ya, sudah mulai rekaman. Terus kemudian yang kedua pengkaderan ini adalah agendanya
memang harus ya setiap kepengurusan dalam masa khidmat itu paling tidak minimal harus mengadakan 1 kali pengkaderan, ya, baik itu PKD ataupun diklat. Tapi untuk kepengurusan tahun ini kita agendanya adalah PKD, ya. Terus kemudian dari yang ketiga dari Rijal Ansor, alhamdulillah ini sudah berjalan sudah lama sekali, ya. Ini adalah majelis zikir dan sholawat, rotibah dan juga ngaji bareng. Alhamdulillah ini karena dalam kegiatan Rijal Ansor ini di Barong itu sebagai pelopor, ya, kegiatan MDS, ya, Majelis Zikir dan Sholawat di Kabupaten Nganjuk, karena kita sebagai pertama BAC yang mengadakan kegiatan Majelis Zikir dan Sholawat, ya. Pada masanya Pak Imam Ghazali dulu, ya, itu perintisnya dari Rijal Ansor. Mulai pertama kali Rijal Ansor didirikan, ya, dan juga pertama kali kegiatan MDS yang dirintis dan dicetuskan oleh BAC Ansor Barong pada masanya Bapak Imam Ghazali. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih bisa eksis, bisa berjalan dengan istiqomah, walaupun sebelum-sebelumnya terkendala dengan waktu, situasi dan kondisi. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan lagi sebagaimana rencana yang kita agendakan. Dan yang terakhir tentang kebanseran, yaitu apel Banser, ini juga alhamdulillah kemarin sudah dimulai, sudah dibuka di Ranting Kemadu, ya, bertempat di Balai Desa Kemadu, ya. Semoga nanti bisa berjalan rutin, istiqomah, ya, dan bisa membawa Ansor Banser dari BAC Barong lebih maju lagi. Dan selanjutnya ini ada beberapa hal yang perlu disetujui oleh sahabat-sahabat. Ini tentang berkaitan juga dengan kepengurusan, ya, karena nanti dari kepengurusan ranting pada bulan Desember itu sudah akan berakhir. Maka dari itu ini nanti dari sahabat-sahabat nanti kita ajak untuk turba di masing-masing ranting. Kita akan menggali untuk kader-kader kita yang ada di ranting, agar nanti setiap ranting bisa berjalan, ya, bergerak, ya, sehingga kita nanti setiap kegiatan di ranting-ranting kita bisa mudah untuk koordinasi. Nah, itu nanti berarti untuk sebagai koordinatornya yaitu dari tim pengkaderan dan juga organisasi. Jadi nanti disusun untuk jadwalnya, nanti bisa disusun menyusul yang berikutnya nanti di luar agenda. Yang jelas pada kegiatan raker pada malam hari ini dari masing-masing bidang sudah menyampaikan agendanya masing-masing. Sudah jelas kita sudah memiliki kegiatan yang jelas, yang pasti, dan juga sudah bisa berjalan. Semoga apa yang kita rencanakan, ya, nanti bisa istiqomah dan kita bisa selalu memberikan waktu, ya, luang, ya, sehingga kegiatan bisa berjalan. Dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan untuk mengemban amanat ini, selalu menyampaikan, ya, kepada sahabat-sahabat kita yang lainnya untuk lebih akses lagi. Masalah pengumuman Pak Janji.
Itu tadi yang berkaitan dengan tambahan selain dari program-program yang disampaikan masing-masing bidang. Selanjutnya ini kemarin ya juga sering untuk rencana pengukuhan kita, karena ini kita sudah berjalan berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, sudah 4 bulan ya, 4 bulan. Ini kemarin dari sahabat-sahabat ada yang mengusulkan untuk melaksanakan pengukuhan. Ya, ini kami minta dari persetujuan dari sahabat-sahabat ya, bagaimana untuk agenda pengukuhan kita nanti. Nah, rencana itu nanti akan sertakan dalam kegiatan Rejaul Ansor di Ranting Sedan, Ranting Kemlokologi, bertepatnya di Masjid Sedan. Nah, yaitu tanggal 17 ya November, berarti Rabu depan. Nah, ini dari sahabat-sahabat untuk pengukuhan ini kemungkinan bisa disetujui apa tidak ini? Setuju ya untuk pengukuhannya. Nah, kalau disetujui berarti kita harus mempersiapkan. Kalau untuk persiapan dari yang lainnya, insya Allah sudah hasil dari konsumsi, alhamdulillah sudah. Dari kegiatan nanti kita tinggal menyesuaikan dari agendanya Rejaul Ansor. Terus kemudian dari undangan nanti kita tambah dari Pak Camat, Pak Koramil, Pak Polsek, dan juga dari MPC dan lainnya, tokoh agama ya, yang perlu diundang. Terus kemudian banner nanti sudah ya, bannernya nanti kita rancangkan untuk kita buatkan ya. Dari gambaran itu untuk persiapannya insya Allah sudah 75% ya Kang Ria ya, untuk persiapan kalau Rabu depan dilaksanakan pengukuhan itu persiapannya seperti itu. Jadi gambarannya sudah ringan sekali ya, karena bersama dengan kegiatan Rejaul Ansor ya. Jadi nanti kita tidak membutuhkan biaya yang banyak ya, sehingga nanti kita mengirit biaya dan tenaga ya. Maka dari itu kita sertakan atau kita ikutkan di agendanya Rejaul Ansor di rutinan itu. Bagaimana sahabat-sahabat? Saya setuju. Oke, terima kasih ya. Nanti kita siapkan. Maka dari itu untuk pengurus hariannya nanti ketika pengukuhan diharapkan bisa hadir semuanya. Nah, untuk ketika pengukuhan menggunakan ya, nanti masing-masing dari bidang nanti menyelesaikan aja ya. Kalau dari pengurus yang lainnya bisa pakai jas ansornya atau pakai helmnya kalau tidak punya jas. Terus kemudian dari RA nanti menggunakan jasketnya ya, jasket dari RA. Terus kemudian dari Satkoryo nanti diharapkan pakai seragam ya, bansernya ya. Kalau punya ya PDH-nya ya, PDH banser ya, bukan PDH.
Itu untuk agenda rapat kerja pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan dari sahabat-sahabat yang lainnya yang perlu disampaikan. Monggo Pak Mufid, ada tambahan? Tidak ada. Sahabat Zainab, yang berkaitan dengan apa? Bidangnya. Alhamdulillah ya, untuk pada tahun ini dari Ansor telah terbentuk, yaitu cyber ya, tim cyber, dan mulai dari Jawa Timur ya, dari PW, PC dan PAC. Alhamdulillah dari PAC Baron ini untuk tim cybernya yaitu diwakili oleh sahabat Zainal, yang mana ini kemarin telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Mojokerto ya, PW, dan sahabat Zainal sudah termasuk juga sebagai anggota tim cyber dari PW dan juga PC di perwakilan dari Baron ya. Alhamdulillah kita ada yang mewakili, karena ini sangat penting sekali pada masa globalisasi sekarang ini. Sangat penting sekali untuk pengenalan dan penyampaian melalui medsos ya, karena sekarang di sini anak muda sekarang ya, yang mainannya, yang pegangannya setiap hari adalah HP ya, medsos. Maka dari itu kita sangat penting sekali. Nah, padahal dari kelompok sebelah kita sudah jauh sekali ya, mereka bergerilya mencari dan memperkenalkan kegiatannya, anggotanya, dan kepengurusannya, namanya melalui medsos. Nah, sekarang ini kita sudah memiliki tim sendiri ya, yang berkaitan dengan bergelut dengan dunia maya. Maka dari itu kita harus mendukung dengan cara yang memberikan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita tampilkan ya ke medsosnya masing-masing, terutama di medsosnya dari